pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas wartalisan pada hari ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon gadget atau handphone yang saudara bawa dapat dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang beribadah di perumahan GKI Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi atau layanan, dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Tuhan, Pendeta Gloria Tesalonika,
Liturgos, Penatua Aminalawau, Lektor 1, Penatua Sianitong, Lektor 2, Ibu Wit Kismawati, pemusik, tim musik GKI Perumahan Citra 1, Kantoria, Saudara Gilbert, dan Saudari Winnie. Diberitahukan kepada umat beberapa hal sebagai berikut. Kebaktian Jumat Agung tanggal 7 April 2023, Kebaktian 1 pukul 6.30 onsite, Kebaktian 2 dimulai pukul 9.30 hybrid, dan Kebaktian 3 pukul 17.00 onsite. Kebaktian Sabtu Sunyi tanggal 8 April 2023 akan diadakan pukul 18.00 onsite. Umat wanita dihimbau memakai celana panjang. Kebaktian Subuh tanggal 9 April 2023 pukul 5 pagi 00 hybrid, dan kebaktian sorenya pukul 17.00 hybrid. Demikianlah Warta Lisan. Bukankah ini Yesus, si tukang kayu itu? Iya betul. Kenapa dia harus disalib? Bukankah dia banyak menyembuhkan orang sakit? Bukankah dia bisa melakukan banyak mujizat? Mengapa sekarang dia tidak berdaya? Jangan-jangan dia memang nabi palsu. Dia memang patut disalib. Berani-beraninya mengaku anak Allah. Dasar penyesat, nabi palsu. Sekarang kau rasakan itu di kayu salib. Ayo cepat. Ayo. Lama nih. Katanya anak Allah. Jalan yang cepat. Ayo. Aduh, bangunin. Kamu cari pengganti dia. Kamu. Ayo, bantu dia. Bantu. Ayo. Angkat salibnya.
putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang dapat berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang terjadi dengan kayu yang kering? Sudah, angkat aja. Ah, banyak omong. Ayo, cepat. Ayo, Bangun. Bangunin. kosong, dasar sesat. Cepat. Ayo jalan. Jalan. Ayo. Sosok mau jadi pemimpin. Katanya anak Allah. Masa anak-anak kayak gini? Bohong ini. Lemah. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Ah. Ayo cepat. Ayo jalan. Mau banget. Cepat. Masa anak-anak sakit gimana? Bohong itu mah. Ayo. Ayo cepat. Ayo jalan. Ayo cepat. Terus. Di Jumat Agung ini, marilah kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hidup kita. Marilah kita memusatkan perhatian pada peristiwa penyaliban Yesus. Biarlah mata rohani kita dapat melihat betapa besar dan ajaib pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya. Marilah kita datang berhimpun di kaki salib Tuhan. Di bawah salib Yesus
bisa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihatlah jelas bahwa aku tiada layak dapat kasih dan belas. Ya salibku jadikan mautaku umatku. Semoga cahaya wajahnya bagiku yang perlu. Biarkan duniaku lepas, tak ada ruginya. Yang hilang dosa sajalah, danlah batu salibnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan merenung tentang salib. Sejatinya salib adalah alat hukuman. Salib itu tanda kehinaan. Namun ketika Kristus disalib, salibnya menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi bentuk pemuliaan Kristus dan pemenuhan kasih Allah. Salib itu menjadi alat penebusan bagi dosa saudara dan saya. Maka Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 8 ayat 14, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Umat kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus? Atau kita lebih sering memegahkan diri sendiri? Marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah yang pemurah, kami berhimpun kembali hari ini di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami kerap gagal menjalani kehidupan yang kudus. Kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dengan-Mu Tuhan, terkadang kami belum hidup dalam perdamaian. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai murid Kristus, kadang kami gagal menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri, lebih daripada bermegah di dalam salib-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari lihatlah, hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera, duri dan cerca, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku, jadi mahkota durimu. Oh sungguh senang dalam wajahmu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Khaliknya. Tirai terbelah, Dia hiduplah, Sang penebus benar. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, kamu selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah,
Saudaraku, tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tak ada yang dapat kami ungkapkan kalau mengingat hari terkelam peristiwa kematian Kristus di hari Jumat yang agung itu. Tak dapat kami bayangkan Engkau rela mendaki Kalvari semata-mata untuk kami manusia yang berdosa, yang penuh cacat dan celah ini. Namun kasih-Mu terlalu ajaib bagi kami, Tuhan. Kami yang berdosa Engkau tebus dan ampuni. Rahmat-Mu meraih kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Karenanya kami datang, kami hendak mengenang karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan melalui ibadah Jumat Agung ini. Kami hendak mengenangnya melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Karena itu kami mohon Roh Kudus memimpin, sehingga berita firman memampukan kami untuk meneladani Kristus, dan dengan teguh kami merangkul salib itu dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kematiannya kami peringati di hari ini. Kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka dengar. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 22. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya waktu siang dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel.
menyerahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng-banteng basah mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menantang dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuat undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada ibadah Jumat Agung ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di tempat ini, saya juga menyapa saudara yang ada di aula bawah, dan juga saudara yang mengikuti melalui live streaming dari YouTube GKI Perumahan Citra Satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentu akrab dengan istilah penderitaan. Rangkaian masa Prapaskah yang tengah kita jalani juga mengarahkan kita untuk semakin menghayati arti penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, penderitaan tak terhindari menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Apapun dan bagaimanapun bentuknya, konkretnya, itu kita alami dalam perjalanan hidup kita. Tidak mudah saudara untuk menjelaskan kenapa penderitaan itu bisa terjadi. Tersimpan misteri yang terkadang tidak mampu kita pahami dan mengerti ketika penderitaan itu menimpa setiap kita. Tapi kendati demikian, manusia tetap tak bisa melepaskan diri dari penderitaan yang menghampiri dirinya. Sekuat-kuatnya kita manusia, kita tetap adalah makhluk yang begitu fana, begitu terbatas, begitu rapuh, tidak berdaya kalau kita berjumpa dengan penderitaan. Saudara, beratnya penderitaan membuat manusia kemudian cenderung menghindari penderitaan itu. Jalan penderitaan menjadi jalan yang tidak dikenal di dunia. Karena bagi dunia, kemenangan, situasi yang gemilang, dengan kekuatan yang hebat dan dahsyat, itu yang menjadi dambaan sejak dulu sampai sekarang. Apa yang menjadi dambaan itu, itulah yang terus dicari dan dipilih oleh orang. Kekalahan adalah sebuah hal yang tabu. Penderitaan tidak boleh terjadi. Karena itu sekali lagi banyak orang menghindari penderitaan. Tidak ada yang memilih jalan penderitaan. Ini realita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandangan demikian, peristiwa Jumat Agung justru membawa kita pada satu hal yang sangat berlawanan. Sebuah hal yang begitu paradoks. Yesus sang juru selamat dunia justru secara sadar dia memilih jalan penderitaan itu. Dia datang dan menghampiri penderitaan itu. Dan melalui peristiwa salib, sang Mesias itu hadir dan harus mengalami dan menjalani jalan penderitaan. Saudara, tentu hal ini tidak mudah diterima oleh pikiran dunia. Semua orang zaman itu tahu bahwa salib itu adalah hukuman mati yang paling mengerikan dan paling menyiksa. Salib itu menjadi lambang kutuk, lambang kehinaan. Dan untuk zaman ini saudara, kita mungkin punya satu kata yang tepat. Hukuman seperti itu adalah hukuman secara biadab. Kenapa sampai disebut mengerikan? Kenapa sampai disebut menyiksa, bahkan juga biadab? Dalam tradisi Romawi, salib adalah hukuman yang diberikan kepada penjahat yang dianggap telah melakukan kejahatan yang amat besar. Seorang yang disalib mengalami perlakuan yang begitu mengenaskan. Tubuh orang yang disalib sudah berdarah karena pencabukan. Tadi kita melihat itu dalam visualisasi. Tak sedikit yang mengeluarkan air mata. Tubuh itu berdarah karena dicambuk. Lalu ditempatkan di tengah formasi persegi dari para serdadu Romawi. Belum lagi dia harus memikul salib sendiri. Tuduhan yang menyebabkan dia terhukum dituliskan pada sebuah papan dan nanti akan dilekatkan pada salib itu. Ia digiring ke tempat penyaliban dengan jarak yang paling jauh. Di Golgota, bentuknya mirip seperti tengkorak. Ia dipaku pada salib. Paku itu menembus tangannya. Kaki diikat pada salib. Semakin mengenaskan saudara, hukuman salib dilakukan di depan umum. Supaya orang yang melihat diberikan semacam peringatan. Supaya jangan pernah kamu melawan atau melakukan kejahatan di masa pemerintahan Romawi. Karena ancaman hukumannya adalah salib. Salib sangat mematikan. Seorang filsuf Stoa bernama Cicero mengatakan penyaliban adalah siksaan yang paling kejam dan paling menakutkan.
Saudara, Injil Yohanes tidak sampai hati melukiskan seluruh adegan penyiksaan yang Yesus harus tanggung. Cukup dengan melukiskan bahwa Yesus memikul salibnya, lalu dihukum mati di antara para penjahat. Lalu ada adegan lain menunjukkan penghinaan padanya. Ketika para prajurit merampas jubahnya, dia diberi minum anggur asam dan lambungnya kemudian ditikam. Seandainya dia belum mati menjelang hari Sabat, dituliskan kakinya akan dipatahkan agar memaksanya mati. Jadi saudara, kematian melalui salib adalah kematian yang sangat-sangat mengerikan. Karena itu tidaklah mengherankan, salib dalam pandangan Yahudi, seperti dituliskan 1 Korintus 1 ayat 18, adalah suatu batu sandungan. Salib itu aib, salib itu kebodohan yang sudah pasti dihindari banyak orang. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan justru menuliskan bahwa puncak pengorbanan Kristus terjadi justru pada penyalibannya. Peristiwa salib bukan mengisyaratkan bahwa Yesus seolah rendah dan kalah. Iman percaya kita menghayati bahwa Yesus yang disalib bukanlah Allah yang kalah atau menyerah pada kuasa dunia ini. Tapi iman Kristiani menghayati bahwa justru di tengah beratnya penderitaan dan kejahatan, melalui salib Kristus, Allah menggenapi apa yang dinubuatkan. Melalui salib Kristus, Allah menggenapi apa yang telah direncanakannya. Dan inilah perenungan pertama kita. Kenapa harus salib? Karena melalui peristiwa salib, Allah menggenapi nubuatnya, apa yang direncanakannya, yaitu menyelamatkan kita, manusia, saya, dan saudara. Dan inilah yang dituliskan dalam kitab Yesaya yang menjadi bacaan pertama kita. Saudara, dalam kitab Yesaya kita dibawa pada sebuah penggambaran akan sosok hamba yang ditinggikan, tapi melalui penderitaan yang hebat. Yesaya 52 ayat 14 bahkan menuturkan banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Bahkan Yesaya 53 ayat 3 mengatakan dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, tak mau memandang lagi. Dan inilah penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus adalah bukti betapa kejamnya manusia. Karena sesungguhnya dosa kita yang ditanggung. Penyakit manusia yang ditanggung. Dia tertikam, diremukkan, dan mengalami kesakitan, bahkan juga kesengsaraan. Dan apa yang dituliskan dalam kitab Yesaya tergenapi melalui sosok Yesus Kristus yang secara sadar memilih jalan itu. Injil Yohanes menuliskan bahwa setelah Pontius Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, maka perjalanan salib itu dimulai. Saudara, ada yang istimewa yang dituliskan pada ayat ke-17. Dituliskan Yesus memikul salibnya sendiri. Pada bagian Injil sinoptik yang lain dituliskan ada sosok yang membantu Yesus, yang memikul salib, yaitu Simon dari Kirene. Kita bisa lihat di Matius 27 ayat 31 dan 32, Markus 15 ayat 20 dan 21, dan Lukas 23 ayat 26. Tapi ternyata tidak demikian dengan Injil Yohanes yang kita baca. Kenapa, saudara? Kenapa Yohanes justru menuturkan bahwa Yesus memikul salibnya sendiri? Karena jawabannya satu. Yohanes hendak menyampaikan pesan bahwa Yesus benar-benar memikul beban dosa dunia. Dia rela menderita. Bahkan penderitaan itu maha hebat demi menanggung dosa saya dan dosa saudara. Dia tahu bahwa manusia telah berdosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu dialah yang rela turun memikul semua beban derita akibat perbuatan dosa manusia dan dunia. Apakah ini mudah? Ternyata tidak. Ia juga merasakan kegentaran itu. Perjalanan Yesus menuju kematian adalah perjalanannya seorang diri. Tidak ada yang dapat menemani. Ia bahkan berseru, "Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?"
Itu yang tadi kita nyanyikan dalam Mazmur 22. Seruan doa yang nyaring itu menunjukkan penderitaan Kristus yang amat besar. Bukan hanya penderitaan fisiknya, tapi juga penderitaan spiritual yang begitu amat mendalam. Seorang bernama Matthew Henry mengatakan kenyataan bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapanya merupakan hal yang paling menyedihkan dan yang paling berat digumuli olehnya di antara semua penderitaan yang dialami. Tapi Yesus tetap melanjutkan perjalanan penderitaan. Yesus tetap melanjutkan perjalanan Via Dolorosa itu. Kala berhadapan dengan penderitaan, Yesus tidak lari darinya. Yesus tahu betul bahwa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, menjalankan kebenaran Allah, dia akan berjumpa dengan resiko yang tidak mudah yang harus dihadapi. Dan saudara, atas sebuah pilihan selalu ada harga yang harus dibayar, bukan? Dan Yesus bersedia bayar harga. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Ini sangat berbanding terbalik dengan situasi kita. Tak banyak orang yang bersedia dan siap menanggung resiko atas pilihan. Orang cenderung hanya mau cari aman, cari situasi yang nyaman, menurut pikirannya, sehingga akhirnya menghalalkan segala cara, asalkan tujuannya tercapai. Yang penting sukses, yang penting usaha lancar, yang penting naik jabatan, meskipun untuk itu harus menyembunyikan kekristenan kita. Orang berpikir enggak soal. Itu situasi. Tapi yang Yesus lakukan tidak. Dia berani bayar harga. Yang Yesus lakukan adalah bagaimana dia mau tetap teguh pada misi Allah dalam hidupnya. Bersedia memikul salib sampai tuntas. Dan dia bisa mengatakan sudah selesai. Tetelestai. Artinya tergenapi rencana keselamatan Allah bagi manusia. Jadi mengapa harus salib? Karena salib adalah penggenapan rencana keselamatan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa harus salib? Kenapa jalan itu yang dipilih oleh Yesus? Saya mengajak kita membaca Ibrani 10. Tadi bacaan kedua kita. Ayat 19 dan 20. Dituliskan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, apa yang bisa kita refleksikan dari bagian ini? Kematian Kristus menjadi karya Allah yang sempurna. Karena kematiannya selain mendamaikan dan mendatangkan pengampunan Allah, kata firman Tuhan juga telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Kematian Kristus membuka dimensi komunikasi dan relasi yang hidup. Baik relasi vertikal dengan Allah dan relasi horizontal dengan sesama. Bila awalnya hubungan manusia dengan Allah terputus, ada penghalangnya, ada pemisahnya, ada jarak yang sepertinya sudah tidak mungkin lagi terjembatani. Maka melalui kematian Kristus, relasi itu dipulihkan. Allah berkenan menjadi Bapa dan umat manusia kita semua adalah anak-anak Bapa. Dan dengan status sebagai anak-anak Allah, maka dalam iman kepada Kristus kita beroleh anugerah. Kita beroleh keselamatan. Dan satu lagi kita beroleh kehidupan yang kekal. Kematiannya membawa awal yang baru. Yaitu kehidupan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara, kematian Kristus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Itu berarti bahwa apapun situasi yang kita hadapi, apapun kuasa maut yang hadir dalam wajah saat ini, entahkah itu penderitaan kita, entahkah itu kepedihan kita, kegagalan, bahkan juga kematian kita, tak membuat kita terjebak pada keputusasaan, bahkan sampai kita kehilangan gairah. Karena jujur saudara, betapa sering kita justru terjebak pada situasi seperti itu. Merasa gak sanggup lagi hadapin hidup ini. Merasa gak sanggup lagi menghadapi penderitaan ini. Dengan segala dinamika dan persoalan di dalam. Tapi ketika Kristus hadir dalam perjalanan hidup kita. Dan ucapannya terdengar di telinga kita. Sudah selesai.
maka ini mestinya memberi kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menemukan jalan yang baru dan yang hidup di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi. Selalu ada kehidupan, selalu ada pengharapan di dalam dan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus tak membuat kita terhindar dari penderitaan dan persoalan. Setiap kita itu punya salib. Salib pribadi, salib keluarga masing-masing. Salib itu hadir dan menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan hidup kita bisa jadi akan menghadapi salib yang menurut kita terasa amat berat. Kita menghadapi salib dalam bentuk kehilangan orang yang kita cintai dan kasih. Salib berupa pergumulan karena kita belum mendapat pekerjaan. Salib karena kita menghadapi persoalan di tengah keluarga kita, di tengah relasi rumah tangga kita, di tengah hubungan kita dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dan seterusnya. Ada banyak hal yang kita hadapi di tengah hidup ini, dan kita seolah tidak sanggup bergumul dalam penderitaan itu. Tapi peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita, saudara, kalau Yesus teguh pada misi, ia bisa memenangkan penderitaan melalui jalan salib yang maha berat itu. Maka mestinya saya dan saudara juga dimampukan untuk meneladani dan menghadapi penderitaan. Ingat bahwa penderitaan itu bukan menjadi akhir. Melalui salib Kristus ada anugerah Allah. Ada kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Iman kepada Kristus memampukan kita untuk terus merangkul salib Kristus. Artinya apa? Artinya kita terus berjuang di dalam dan bersama dengan Kristus. Hadapin persoalan dan pergumulan hidup kita. Dengan teguh kita merangkul salib itu, kita berjalan melanjutkan misi Allah untuk memperjuangkan iman kita kepada Kristus yang wafat dan bangkit. Dan kita melakukannya sampai kapan? Sampai kelak Tuhan memanggil kita pulang ke pangkuannya. Kita terus merangkul salib itu hingga tiba ajal kita. Saudara, inilah yang diamini dan diimani oleh seorang bernama George Bernard. Siapa George Bernard? Saudara, George Bernard di masa remajanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ayahnya meninggal sebelum George berusia 16 tahun, dia telah bergabung dengan Bala Keselamatan dan dia selanjutnya ditahbiskan menjadi pendeta di gereja Metodis Episkopal. Di berbagai tempat terutama daerah Michigan dan New York, dia mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Saudara, ada yang menarik dari kisah hidupnya. Satu kali saudara dalam menempuh perjalanan kembali ke Michigan, dia mengalami pergumulan yang begitu mendalam tentang apa sebenarnya makna salib Yesus. Dan apa yang Rasul Paulus maksudkan tentang bersekutu dengan Kristus. Ada yang istimewa, semakin George merenungkannya, dia semakin bertambah yakin bahwa salib Yesus bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar lambang, tapi salib Yesus adalah inti Injil keselamatan. Inilah yang kemudian mendorong George untuk mengarang sebuah lagu bertema salib Yesus. Pada tahun 1913 di kota Albion, Michigan. Dalam kesaksiannya saudara, dia mengatakan bahwa lagunya itu melodinya lebih dulu jadi. Lalu kemudian dia mencoba menyusun syair kata-katanya. Tidak gampang ternyata. Tapi pada akhirnya dia mohon pimpinan Tuhan, dia mau menuliskan lagu tentang salib itu. Pada akhirnya lagu itu pun jadi. Kata-katanya begitu indah. Dan itu nanti kita akan nyanyikan bersama. Dan selalu dinyanyikan pada Jumat Agung. Nun di bukit yang jauh. Saudara, tak lama kemudian tanggal 7 Juni 1913, George memperkenalkan lagu ini pada kebaktian besar di lembaga penginjilan di kota Pokagon. Sambutannya begitu luar biasa. Sambutannya sangat baik. Orang-orang menyukai dan sangat tersentuh dengan lagu itu. Singkat cerita, lagu itu begitu booming, terkenal di seluruh Amerika. Dan ternyata sampai ke kita di tempat ini. Dalam sejarah saudara dituliskan George Bernard melanjutkan pelayanannya untuk menjadi penginjil 40 tahun berikutnya. Sampai pada tahun 1958, usianya 85 tahun, George dipanggil oleh Tuhan. Dan yang luar biasa, dia mengakhiri hidupnya dengan terus menjunjung salib Kristus.
Ini selaras dengan apa yang dituliskan dalam bagian lagu yang mengatakan, salib itu ku junjung penuh, ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ia menjunjung dan merangkul teguh salib Kristus sampai akhir hidupnya. Dan untuk mengenang George Bernard dan karyanya, di dekat rumahnya umat mendirikan salib setinggi 3,5 meter dengan kata-kata yang luar biasa. Di sini beristirahat George Bernard, pengarang salib di bukit. Dia mempertahankan salib itu sampai pada kesudahan. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika salib itu ada dalam hidup kita, apakah kita juga mau merangkul teguh seperti seorang George Bernard? Apakah jalan salib yang dipilih Yesus menginspirasi kita untuk juga terus hidup, meneladan Dia, merangkul salib itu dalam perjalanan hidup kita? Mengapa jalan salib? Hari ini kita belajar. Karena inilah penggenapan rencana Allah bagi hidup manusia. Dia mau kita, saya dan saudara, selamat. Kenapa jalan salib? Karena yang kedua, melalui kematian Kristus di kayu salib, ada jalan yang baru, yang hidup bagi manusia. Dan itu memberi kekuatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ke depan. Kiranya firman Tuhan di Jumat Agung meneguhkan kita. Mari kita merangkul teguh salib itu dalam perjalanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Gloria Tesalonika, khususnya pada hari Jumat Agung ini, dalam memperingati karya penebusan-Mu pada umat manusia. Kiranya firman Tuhan tetap memimpin kami di dalam langkah kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Presiden kami, Joko Widodo, dan Wakil Presiden, beserta segenap aparatur negara, agar dapat bekerja melayani rakyat dengan hati, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan dalam memimpin dan membangun bangsa dan negara ini, sehingga keadilan bagi semua masyarakat dapat terwujud. Ajar kami ya Tuhan, sebagai warga negara dan warga gereja, dapat tetap tertib dan patuh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, maupun yang sedang dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Beri hati yang tetap bersuka cita, ketabahan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami ini, serta menaruh harapannya hanya kepadamu saja. Karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia, sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kiranya saudara-saudara kami dapat mendapatkan kesembuhan dan pemulihannya. Kami berdoa juga bagi pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan,
khususnya di gereja kami, dalam masalah pencarian pekerjaan, masalah komunikasi antara suami istri, orang tua anak, bagi yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya, serta permasalahan lain. Biarlah Tuhan menuntun dan membuka jalan bagi kami, agar kami mendapatkan kekuatan dan hikmat hanya daripada-Mu saja, di dalam menghadapi permasalahan kami dan mencari solusi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang kekasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan dapat saudara lakukan melalui transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, scan QRIS, atau saudara dapat memasukkannya pada kotak persembahan yang telah disiapkan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Rahmat Tuhan meraihku dari samudra menderu. Ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya kan menopangku. Kan ku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalam Dia harapanku, yang menggenapi janji-Nya. Kabut sirna berganti cerah, Tuhanlah keselamatanku. Kala meratap menatap
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang memungkinkan kami hidup sebagai kami ada sekarang. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu dalam bentuk persembahan ini. Biarlah bukan hanya ini yang kami persembahkan, melainkan juga seluruh hidup kami. Kau jadikan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah menebus kami. Amin. Menjulangnya atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelot yang kerap merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras terus suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Umat kekasih Tuhan, marilah kita melanjutkan ziarah kehidupan dengan memegang teguh salib Yesus dan dengan kesadaran penuh bahwa Kristus mati di sana untuk menggantikan kita. Marilah kita mengamini rahmat Tuhan yang ajaib ini dengan memakukan nama kita pada salib itu dan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan umat sebagai lambang tekad kita untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan meninggalkan dosa-dosa kita. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku.
Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia Allah, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Saudaraku, kita mengingat kasih-Nya atas kita, yang akan kita lanjutkan dengan mengasihi setiap orang yang kita temui dalam hidup sehari-hari. Maka kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus, engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu, kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya. Hosana. Amin. Hosana, 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 amin.
Saudara, kita masuk dalam saat teduh. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua.